Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik sekali, Pak. Alhamdulillah baik. Bertemu lagi kita di mata pelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, sebelum kita belajar, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di pertemuan hari ini. Tapi lebih baik kita sebelum belajar kita berdoa. Silahkan Ketua Kelas KGS Ariansyah pimpin doa teman-temannya. Baik, Pak. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ari. Nah, baiklah setelah kita berdoa, sini Bapak akan mengecek kedisiplinan peserta didik semuanya. Di sini Bapak akan mengecek kehadiran, Bapak tidak akan menge-share link Google Form untuk absen, Bapak langsung absen yang hadir di Zoom aja. Jadi langsung, Bapak yang pertama itu Bapak absen, Farhana Yunita, apakah hadir? Hadir, Pak. Muhammad Fahriansyah hadir? Tampaknya gangguan sinyal, Bahri. Bima, apakah hadir? Hadir. Fadila, apakah hadir? Hadir, Pak. KGS Ariansyah, apakah hadir? Hadir, Pak. Riza Maulidia, apakah hadir? Hadir, Pak. Marlin, apakah hadir di Zoom? Hadir, Pak. Epriansa, apakah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah anak-anak. Jadi di sini Bapak juga menilai sikap kalian dari kehadiran kalian di Zoom yang on kamera, selalu on kamera, itu sebagai penilaian disiplin kalian dan afektif kalian. Oke, kita langsung saja. Apa Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak ingat materi yang kita bahas pada minggu lalu? Ada yang ingat? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Marlin. Iya, pada pertemuan minggu kemarin itu kalau tidak salah membahas mengenai perlawanan rakyat terhadap kolonialisme, Pak, di berbagai daerah. Nah, benar sekali. Jadi kemarin kita itu belajar tentang perlawanan rakyat terhadap kolonialisme di beberapa daerah. Contohnya itu ada Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol, dan ada Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, mereka itu melawan kolonialisme masih fisik ya, dan berbasis daerah-daerah. Langsung saja, jadi kita hari ini akan belajar tentang materi latar belakang munculnya atau lahirnya pergerakan nasional dan faktor-faktor muncul dan lahirnya gerakan nasional itu. Pergerakan nasional itu. Nah, jadi manfaat kita belajar pada hari ini agar kita bisa mengetahui informasi dan menambah wawasan kita tentang masa pergerakan nasional. Nah, lanjut kepada ketua kelas, silakan share screen. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah, di slide show Ari. Di next saja Ari, di next. Nah, langsung saja. Ya, ini kita akan bahas masa pergerakan nasional. Selanjutnya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kita kemarin rata-rata perlawanan rakyat terhadap kolonialisme di daerah itu terjadi sebelum abad ke-20. Di mana perjuangan itu masih bersifat kedaerahan, tokoh atau pemimpin perjuangan mayoritas kalangan bangsawan atau ulama
perjuangan hanya mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata yang bersifat tradisional, dan artinya itu mereka berperang dengan fisik. Nah, tapi setelah abad ke-20, nah muncullah itu namanya pergerakan nasional. Perjuangan ini bersifat nasional karena identitas sebagai sebuah bangsa mulai terbentuk. Nah, tokoh atau pemimpin perjuangan yang berperan itu beragam dari kalangan yang beragam, yaitu dari nasionalis, ulama, sosialis, jurnalis, maupun pedagang. Selanjutnya, Ari. Nah, sebelum kita mengetahui latar belakang faktor lahirnya pergerakan nasional, kita harus mengetahui pengertian dari pergerakan nasional itu. Nah, kita harus mengetahui dari pergerakan itu apa. Nah, maksud dari kata pergerakan yaitu di sini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Jadi menggunakan organisasi ya. Dan nasional itu menunjuk sifat dari pergerakan, yakni semua aksi dan organisasi yang mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kultural. Jadi di sinilah pergerakan yang meliputi aksi yang menggunakan organisasi yang mencakup kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, kultural, dan mencakup semua aspek. Selanjutnya, Ari. Nah, latar belakang dari lahirnya pergerakan nasional itu sendiri, yaitu pergerakan nasional lahir dari penderitaan rakyat. Nah, karena kita kan dijajah, dari penderitaan ini kita terbelakang di semua bidang. Nah, jadi kita itu jadi miskin dan ekonominya dikuasai bangsa asing. Nah, pendidikan Indonesia pun tertinggal, sebagian besar rakyat masih buta huruf karena tidak berpendidikan. Selanjutnya, Ari. Nah, latar belakang dari lahirnya masa pergerakan nasional ini tidak lepas dari politik etis, yaitu politik balas budi. Ya, yang itu Van de Venter itu menulis artikel yang berjudul En Erescul pada majalah Gids, yaitu kewajiban perintah Hindia Belanda atas hutang budi terbesarnya pada rakyat Indonesia yang telah berkorban dan menderita akibat pelaksanaan kultur stelsel dan politik pintu terbuka. Nah, di dalam politik etis ini ada 3 program, itu irigasi, itu pertanian, imigrasi itu perpindahan penduduk, dan edukasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, mari. Nah, faktor pendorong ekstern. Yang pertama itu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membuktikan pada dunia bahwa bangsa Asia sejajar dengan bangsa Barat. Selanjutnya, kebangkitan nasionalisme bangsa Asia Afrika, Turki, Mesir, India, Cina, dan Jepang. Masuknya paham-paham baru, yaitu nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan pan-islamisme. Dan ada juga faktor di dalam, intern, yaitu kejayaan masa lalu kerajaan yang waktu itu ada di Indonesia, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dan juga persamaan nasib dan penderitaan rakyat akibat penjajahan bangsa Barat. Selanjutnya itu muncul golongan terpelajar, karena tadi ada kebijakan politik etis dalam dunia pendidikan, jadi muncullah golongan terpelajar cendekia sebagai tampak pelaksanaan politik etis. Itu saja materi yang Bapak saya jelaskan dari PowerPoint. Bisa dikeluarkan screen-nya, Ari. Baiklah, mungkin dari penjelasan Bapak ada pertanyaan dari anak-anak semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja di sini Bapak akan memberi tugas kepada kalian, tapi tugasnya untuk sekarang ya, langsung di kelas ini, nanti Bapak kasih waktu 15 menit. Jadi kalian sini menganalisis, tugasnya itu menganalisis faktor eksternal maupun internal munculnya organisasi pergerakan nasional. Itu masih ada hubungannya dengan faktor intern dan ekstern yang Bapak jelaskan tadi, yang masa pergerakan nasional tadi. Itu masih ada hubungan dengan munculnya organisasi pergerakan nasional, faktor intern maupun eksternnya. Nah, itu bisa kalian cari di PDF, di video pembelajaran, di internet. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit. Nah, sudah 15 menit, kita langsung saja. Tadi tugas tadi sudah kalian catat di buku masing-masing, nanti dikumpul ya. Nah, untuk selain dicatat di buku, silahkan satu orang menjelaskan faktor intern, satu menjelaskan faktor ekstern dari hasil analisis kalian. Silakan kepada Fadilah. Ya, silakan. Faktor internal lahirnya pergerakan nasional. 1.
Kemajuan di berbagai bidang karena pengaruh bangsa Barat yang memberi banyak pengaruh sekaligus pengalaman kepada Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya. 2. Memori terkait kejayaan di zaman kerajaan dulu. Masyarakat Indonesia merenungi bahwa dulu saja di Nusantara ada kerajaan Sriwijaya yang sangat kuat posisi di kawasan perairan. Ada kerajaan Majapahit juga yang berkuasa di semua wilayah Indonesia. Maka dari itu mereka memiliki semangat kembali untuk melakukan hal seperti itu di masa sekarang. Yang ketiga, penderitaan akibat dari adanya penjajahan bangsa asing. Semua rakyat yang menderita akibat dari Romusa dan juga kerja Rodi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat, ketidakadilan bagi petani yang menanam tanaman yang akhirnya hanya untuk bangsa asing saja. Yang keempat, lahirnya tokoh-tokoh berpendidikan. Tokoh-tokoh ini kebanyakan adalah dari kalangan ningrat yang bisa memenuhi pendidikan di luar negeri. Orang-orang berpendidikan seperti inilah memiliki pemikiran yang luas dan kritis. Mereka tahu apa yang sedang dialami bangsa Indonesia dan apa yang sedang dilakukan untuk menghentikan penderitaan tersebut. Juga memikirkan cara Indonesia merdeka. Mungkin itu saja Pak faktor internalnya. Nah, untuk faktor eksternalnya bisa Kak Sariansa bisa dijelaskan? Baik Pak, untuk faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama yaitu Jepang mengalahkan Rusia. Hal ini menimbulkan semangat tinggi bagi seluruh bangsa Asia, terutama yang sedang mengalami masa penjajahan. Karena Jepang sebagai bangsa Asia, dia mengalahkan Rusia sebagai negara adikuasa yang setara dengan Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa Asia bisa bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, adanya pergerakan kebangsaan India, yang mana India pada saat itu dijajah oleh Inggris. Nah, itu membentuk sebuah organisasi yang bersifat sangat kuat karena cakupannya sudah nasional. Nah, tokoh-tokoh terpelajar India mulai muncul seperti Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini merupakan tokoh inspiratif dengan memajukan gerakan-gerakan bersifat positif. Yang ketiga, gerakan kebangsaan Filipina. Nah, di mana mereka dengan gigih membuat gerakan-gerakan dalam rangka mengusir penjajah dari Spanyol hingga akhirnya Filipina bisa merdeka. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, Kak Sariansa. Bagus jawabannya, Fadilan Kak Sariansa sudah lengkap. Bagus sekali, itu sudah jelas. Ini tugasnya dikumpul ya yang lainnya. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, jadi Bapak langsung saja untuk tugas kalian di rumah itu, kalian dengan materi yang sama, kalian harus membuat laporan analisis, tapi disertai gambar. Nah, itu dibuat di ketik di Word, disertai gambar ya. Nanti dikumpul sehari sebelum kita kuliah di minggu depan. Kita kan kuliah hari Kamis, tapi kumpulnya nanti hari Rabu dikumpul ya, paling lambat jam 12. Nah, langsung Bapak simpulkan saja ya, karena waktunya mau habis. Jadi untuk latar belakang masa pergerakan dan faktor-faktor eksternal intern ini, jadi sudah jelas kita bahas tadi bahwa latar belakangnya itu karena rakyat menderita, karena kita dijajah. Nah, ada beberapa faktor eksternal dan intern juga yang mendukung. Ekstern tadi karena munculnya nasionalisme ada di beberapa negara di luar sehingga menginspirasi rakyat kita kan, dan faktor intern juga karena masa kejayaan kerajaan kita pada zaman dulu dan beberapa penderitaan rakyat yang pada waktu itu sudah sangat luar biasa lah, Belanda sudah menjajah kita kan. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya, tugas yang lupa dibuat. Jadi Bapak akhiri mungkin pelajaran pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita diberi kesehatan dan bertemu lagi di minggu depan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live sekarang anak-anak. Ya.